Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardhi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktikum difraksi dengan kisi difraksi. Ya, kisi difraksinya. Di sini ada tiga jenis kisinya. Yang pertama adalah 100 garis per milimeter. Yang kedua 300 garis per milimeter, kemudian yang ketiga adalah 600 garis per milimeter. Bahannya satu kisi. Kemudian yang kedua adalah nanti saya menggunakan lasernya, ada merah, kemudian ada ungu, berikutnya ada hijau. Nanti kita akan menentukan panjang gelombang pada masing-masing cahaya yang digunakan dalam praktikum. Selain itu ada layar, ini ya layar. Kemudian tentunya ada penggaris, seperti apa skemanya nanti saya tunjukkan. Dalam praktikum kali ini, teman-teman yang berada di rumah, teman-teman hanya diminta untuk mengukur jarak kisi dengan layar. Nanti tentunya menggunakan tracker. Kemudian yang kedua adalah menentukan Y-nya atau jarak terang, misalkan terang pusat ke terang pertama atau terang pusat ke terang kedua, begitu. Nah, nanti apa yang akan divariasikan? Yang divariasikan adalah jarak antara kisi dengan layar. Saya ingin menunjukkan skemanya seperti apa. Skemanya kita lihat. Berikut skemanya. Skemanya adalah yang pertama kita letakkan layar di sini. Kemudian diletakkan kisi di sini. Nah, mana yang dinamakan L itu adalah jarak kisi dengan layar. Nah, manakah yang dinamakan Y? Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini ada pola difraksinya. Nah, di sana ada terang, gelap, terang, gelap. Nah, yang terlihat itu adalah di sini adalah terang. Begitu. Nanti kita akan menentukan jarak terang ke terang dekat. Nah, itu namanya Y dengan N sama dengan 1. Kalau jarak terang ke terang kedua atau terang pusat ke terang kedua itu adalah N-nya sama dengan 2. Begini skemanya, teman-teman. Jadi ada kisi, kemudian ada layar di sana. Mari kita praktikum dan nanti teman-teman hanya menentukan jaraknya tanpa perlu praktikum di rumah. Baik teman-teman, nanti kita akan praktikum dengan skema seperti ini. Di sebelah sini, di sebelah kanan saya ini ada laser, kemudian ini ada kisi, kemudian ini adalah jarak kisi ke layar. Nanti ini saya rekam dengan kamera di depan dan kamera di samping saya ini ya. Kamera di depan nanti digunakan untuk mengukur panjang L, kemudian kamera yang di sebelah kiri saya melihat layar, kemudian nanti digunakan untuk mengukur Y ya, jarak terang ke terang berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, saya gerakkan. Nah, setelah kita memperoleh datanya, kita akan ukur menggunakan tracker. Mari kita ukur menggunakan tracker. Setelah melakukan praktikum, kita akan menuliskan hasil percobaannya ke dalam Excel. Seperti ini. Nah, nanti dituliskan di sini laser apa yang diukur. Nah, nanti kan teman-teman itu kan diminta untuk mengukur panjang gelombang 3 laser. Laser hijau, laser ungu, kemudian laser berwarna merah.
kemudian ini tuliskan dulu, kemudian N-nya kita tentukan N-nya 1 saja, kemudian N besarnya itu adalah nanti dilihat di videonya. Jadi videonya itu saya sudah menyediakan 45 video dan masing-masing laser itu ada 15 video. Nah, dan masing-masing kisi, misalkan di sini saya menggunakan kisinya 100, nanti ada 5 percobaan. Nanti teman-teman itu menganalisis video yang mana, nanti saya akan tentukan. Misalkan si A menganalisis video 100 garis per milimeter, kemudian percobaan keberapa, misalkan percobaan 1, percobaan 2, begitu ya. Kemudian ini ditulis nanti video percobaan keberapa yang tadi saya bilang saya tentukan, kemudian nanti di list dulu mau di frame mana yang mau kita ukur. Jadi di dalam video itu saya tampilkan 2 gambar. Yang pertama adalah jarak antara kisi dengan layar, kemudian yang kedua adalah jarak Y-nya. Pola gelap terangnya itu saya tampilkan. Mari kita langsung saja mencoba menggunakan tracker tentunya. Teman-teman kan sudah menginstal trackernya. Kita menunggu tracker, kemudian kita masukkan videonya. Misalkan saya menggunakan ini ya, laser hijau, kisinya 100 garis per milimeter, ini per ya, bukan min. Kemudian percobaan 1 saya masukkan ke sini. Sambil menunggu kita akan tuliskan di sini percobaan 1. Misalkan di video percobaan 1 ini kita nanti akan memperoleh 4 data gitu ya. Kita tuliskan aja, nanti yang 3 data kita ambil dari video lain. Harapannya adalah teman-teman nanti bisa menentukan atau bisa melakukan pengukuran sebanyak 7 kali agar nanti data yang dihasilkan itu lebih bagus ya. Semakin banyak data yang kita peroleh maka semakin bagus. Nah, saya memberikan minimalnya adalah 7 kali. Kemudian frame itu nanti diisi apa? Diisi dari aplikasi trackernya. Nah, sebagai contoh ini ya, saya akan memulainya di sini ya. Ini dilihat, coba teman-teman lihat, ini adalah frame ke 37. Nah, maka misalkan ini ya, saya nanti akan menganalisis di frame ke 37, maka tuliskan di sini frame 37. Kemudian misalkan saya juga akan menganalisis di frame, kita geser saja nggak masalah, frame ke 93, maka teman-teman tulis saja ini 93, begitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ke frame 37 ya, kita ke frame 37, perhatikan, kita klik sini, go to frame 37, kita klik OK. Nah, ini adalah di frame 37. Apa yang harus kita ukur? Yang harus kita ukur nanti adalah Y-nya, kemudian nanti akan kita ukur L-nya. Bagaimana cara mengukur Y-nya? Nah, kita harus membuat kalibrasi dulu, new, kemudian calibration stick, kemudian kita arahkan ke sini sampai ujung sini. Ini saya sudah membuat bahwa garis ini adalah 10 cm. Agar lebih teliti kita perbesar. Kita perbesar bahwa di sini sampai di sini itu adalah 10 cm. Maka kita tuliskan di sini dalam meter ya, ini berarti 0,1 meter, enter, begitu ya. Setelah itu kita akan mengukur Y-nya, itu dengan menggunakan penggaris ini, new, kemudian tape measure. Nah, maka di sini
akan muncul. Jangan khawatir, ketika menggeser ini tidak akan mengubah kalibrasinya ya. Nah, kita perbesar ya teman-teman, kita perbesar 200%. Nah, ini dari sini sampai sini. Nah, ini ketemu, ini ya, dari terangnya tengah-tengah, benar-benar di tengah. Nanti diusahakan lebih teliti ya ketika mengukur panjangnya ini dari terang ke terang. Nah, N sama dengan 1 itu dari terang berdekatan ya. Kalau N sama dengan 2 berarti dari terang sini, terang pusat, ke terang kedua. Nah, di sini itu N-nya sama dengan 2. Tapi kita sudah menentukan N-nya menggunakan N sama dengan 1. Nah, diperoleh nilainya ini, teman-teman bisa langsung aja ini di copy. Ini tinggal Ctrl C, kemudian pastekan di Excel. Saya pastekan dulu aja di sini karena ada keterangannya ini ya. Ini artinya Y di frame 37 itu Y-nya sebesar 0,01 ya, 0,01 ya. Ini Y-nya. Kemudian coba perhatikan kembali, saya cek kembali ini ya, 0, ini ya hasilnya. Kemudian kita akan pergi ke frame berikutnya. Kita akan pergi ke frame berikutnya, yang kita tentukan di sini adalah frame 93. Maka kita go to frame 93. Kita klik OK. Kita ukur kembali, coba dengan teliti. Ya, kira-kira sekian ya. Saya copy pastekan kembali di Y-nya sana. Y-nya di frame 93. Saya pastekan sini. Nah, saya copy pastekan di sini. Saya delete yang ini. Ya. Kemudian nanti teman-teman itu tentukan sampai ke 4 ini ya, framenya di berapa terserah begitu. Kemudian nanti memperoleh data. Kalau misalkan dalam video percobaan itu bisa sampai 7, masukkan saja sampai 7, tidak masalah ya. Tapi jika di video itu hanya bisa misalkan maksimal itu 4 atau 3 ya 3. Kemudian di video percobaan yang lain boleh dianalisis menggunakan video percobaan yang lain. Kemudian bagaimana mencari L-nya? Nah, teman-teman, saya akan kembali ke tracker dan saya akan mencoba menjelaskan. Jadi di sini ada 2 video sebenarnya. Saya menggunakan 2 kamera dengan ukuran yang berbeda tentunya ya, ukuran yang berbeda. Kalau di sini 10 cm-nya itu dari sini sampai sini di video yang atas, akan tetapi di video yang bawah ini itu akan berbeda panjangnya. Maka kita pindahkan, kita akan pindahkan misalkan di sini 30 cm, saya akan masih sama 0 dari sini ya. Kemudian kita perbesar agar kita bisa melihat dengan teliti. Nah, ini ya, misalkan saya di 20 sampai ke 30 di sini artinya 10 cm ya. Nah, kemudian ini dituliskan, oh ini kan sudah 10 cm, 0,1 meter itu kan 10 cm. Setelah dikalibrasi seperti ini, maka teman-teman langsung bisa mengukur panjang antara kisi dengan layar. Nah, coba perhatikan. Nah, ini layarnya di sini. Kemudian ini adalah kisinya di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan L. Itu ya, teman-teman. Ini dinamakan L. Saya ini kan frame 93 ya. Teman-teman harus memperhatikan ini di frame berapa? Frame 93. Nanti di frame yang 37 tentunya akan berbeda, begitu ya. Kita ambil panjangnya 0,168 ini,
kita pastekan di frame yang 93 tentunya, karena itu letaknya di sana. Kemudian yang 37 kita akan pindah ke frame 37, go to 37. Nah, ini berada di sini ya. Sampai sini kira-kira. Nah, kita panjangnya sama ya sebenarnya ini ya. Ini 0,2 ini. Nah, kita pastekan di sini. Saya pindahkan ke sini, maka teman-teman bisa sudah mendapatkan datanya, dan langkah-langkah tersebut dipindahkan, langkah-langkah tersebut diulangi sampai ke mendapatkan 7 kali data. Mungkin itu kita akan lanjutkan, saya akan melengkapi dulu datanya, kemudian nanti kita akan analisis. Setelah kita memperoleh data, 7 data dari tracker, maka kita akan menganalisis. Tentunya kita nanti menganalisisnya menggunakan Excel. Teman-teman semuanya, untuk dipahami bersama bahwa nanti teman-teman semuanya itu mencari panjang gelombang dari 3 cahaya. 1 laser yang berwarna hijau, kemudian laser yang berwarna merah, tentunya sama langkahnya dengan menggunakan tracker, kemudian laser yang berwarna ungu. Nah, praktikum yang saya lakukan itu adalah menggunakan laser hijau, dan nanti kita akan mencoba menganalisisnya menggunakan Excel. Sebelum menganalisis menggunakan Excel, perlu kita pahami bersama bahwa praktikum kisi difraksi, di sini misalkan ada kisi difraksi, kemudian ini adalah L, kemudian di sini ada layarnya, di sini ada layar, ini adalah terang pusat, kemudian gelap, kemudian terang pertama, gelap, kemudian nanti terang kedua. Nah, yang dinamakan Y itu adalah ini. Tadi kita menentukan N-nya sama dengan 1. Teman-teman boleh menentukan N-nya 2, 3, 4, boleh ya. Nah, tapi di praktikum yang saya lakukan ini adalah N-nya sama dengan 1. Kemudian di sini adalah kisi difraksi. Kisi yang kita gunakan itu adalah dengan N itu 100 garis per milimeter. Maksudnya apa? Dalam 1 milimeter itu ada 100 garis ya, ada 100 garis ya. Kemudian kita juga menggunakan 300 garis per milimeter. Selain itu juga kita menggunakan berapa? 600 ya, 600 garis per milimeter. Kita akan menganalisisnya menggunakan Excel dengan persamaan regresi. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu persamaan dari ini, percobaan ini, yaitu D Y per L sama dengan N lambda, begitu ya. Kemudian kita akan mendefinisikan D itu apa. D itu adalah 1/n. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya menggunakan 100 misalkan ya, 1/100, karena ini satuannya adalah milimeter, kita harus mengubahnya dengan mili, garis per milimeter ya. Maka ini dikalikan 10⁻³ meter. Itu bagaimana kalau misalkan N-nya 300 ya, tinggal ini 1/300 dikali dengan 10⁻³
meter. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam praktikum kita memvariasikan L-nya, maka L ini nanti kita akan sebagai variabel X. Apa yang berubah ketika L-nya diubah, maka yang akan berubah adalah Y-nya akan berubah. Maka ini adalah variabel Y. Maka saya nyatakan Y itu sama dengan N lambda dikalikan dengan L, ini nanti variabel X, dibagi dengan D. Begitu ya. Kita tahu bahwa persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, ini sebagai L-nya sebagai sumbu X, maka nanti ketika kita mau mencari lambda, kita akan memperoleh nilai persamaan regresinya di Excel dengan persamaan yang B ini ya. Maka B itu bisa saya nyatakan sama dengan B sama dengan N lambda per D. Kalau kita mau mencari lambdanya, maka lambda sama dengan B kalikan dengan D dibagi dengan N. Begitu. Mari kita cari persamaan regresinya. Y, A plus BX. Kita cari persamaan regresinya. Tentunya kita menggunakan Excel. Kita klik data, kemudian data analisis, kemudian regression. Kemudian saya delete dulu. Secara default itu kosong seperti ini ya. Y-nya kita klik dari sini sampai sini, kemudian X-nya kita peroleh dari sini sampai sini. Kemudian output ringnya saya inginkan outputnya itu saya letakkan di sebelah sini. Nah, maka diklik output ring, kemudian saya letakkan di sini, kita klik OK. Maka kita akan peroleh persamaannya. Ini adalah A-nya, kemudian ini adalah B-nya. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Maka bisa saya nyatakan bahwa, saya perbesar terlebih dahulu biar kelihatan. Ya, ini ya. Maka saya tuliskan bahwa persamaan dari regresi yang kita peroleh itu sama dengan Y sama dengan min 0,00045, saya bulatkan ya, plus B-nya adalah 0,00562 sekian, gitu ya. Ini tentunya ada variabel X-nya. Nah, jadi persamaan regresinya kita peroleh Y sama dengan min 0,00045 plus 0,00562. Dari sini maka kita bisa mencari lambda. Kita ini adalah nilai B-nya. Nah, lambda itu adalah B kali D dibagi N. Nah, tentunya saya akan menghitungnya itu menggunakan Excel saja agar hasilnya lebih bagus. Ini kita peroleh B-nya ya. Ini B-nya. Saya tuliskan di sini lambda. Saya tuliskan lambda itu sama dengan, saya tuliskan di sini lambda itu sama dengan B dikali D dibagi dengan N, begitu ya. Ini seharusnya masukkan ke dalam rumus ya, tapi ini misalkan ini adalah sebuah rumus, B-nya kita masukkan, B-nya mana? B-nya ini adalah ini. D-nya mana? D-nya adalah ini. Klik sini. Kemudian N-nya mana? N-nya sama dengan 1 ya.
Nanti teman-teman kalau ubah bisa menjadi 2 atau 3. Dan maka lambda itu bisa saya nyatakan lambda dari praktikum ini sama dengan ini B dikali dengan D dibagi dengan 1. Maka kita peroleh hasil praktikumnya adalah 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini dalam meter ya. Bagaimana kalau mau dinyatakan dengan nano? Nah, tentunya kalau dinyatakan dengan nano ya dikalikan aja dengan 10 pangkat 9 tentunya ya. Nah, ini kalau mau dijadikan nano 562 nanometer. Kita peroleh ini ya. Bagaimana kita mencari ketidakpastiannya? Saya akan kembali lagi ke sini. Jadi B ini tentunya memiliki ketidakpastian yang diperoleh dari standar deviasi, standar error seperti ini. Standar error dari B yang ada di Excel tentunya. Saya tunjukkan. Yang ini, saya klik ini. Ya, ini adalah SB-nya. Kemudian lambdanya kan kita sudah nyari dan kita pengen mencari delta lambdanya itu berapa, begitu. Perhatikan, kita tahu bahwa ketidakpastiannya dari sini adalah diperoleh dari standar error SB. Kemudian N-nya itu tidak memiliki S, artinya dia 1, 2, 3, dia tidak memiliki standar deviasi ya, atau dia tidak memiliki ralat. Kemudian D-nya ini dia juga tidak memiliki ralat ya, dia tidak memiliki ralat. Jadi D dalam praktikum di sini itu adalah lebar celah ya, atau 1/n. Nah, di sana di dalam alatnya itu tidak diberikan plus minusnya itu berapa, maka ini juga tidak memiliki ralat, tidak memiliki ralat gitu ya. Yang ini juga tidak ada. Maka kita tahu bahwa untuk mencari delta lambda itu bisa dinyatakan delta lambda per lambda itu sama dengan, karena ini rumus pembagian ya, maka ini bisa dinyatakan dengan delta B. Delta B itu tentunya SB, nanti kita masukkan ke sini, dibagi dengan B. Maka kita akan memperoleh delta lambda itu sama dengan delta B dibagi dengan B dikalikan dengan lambda yang sudah kita cari. Maka nanti kita akan peroleh delta lambda. Mari kita cari menggunakan Excel. Kita akan tuliskan apa ya, delta lambda, begitu ya. Itu sama dengan rumusnya delta B per B, delta B per B dikali dengan lambda. Nah, saya tuliskan seperti ini ya. Delta B-nya mana? Delta B-nya tentunya yang ini, delta B. Kemudian B-nya yang mana? B-nya yang ini. Ini. Kemudian lambdanya kita sudah nyari. Lambdanya yang mana? Lambdanya adalah tentunya kita menggunakan yang meter ya. Kita enterkan. Itu adalah lambda. Maka kita bisa dapatkan bahwa delta lambdanya, maka saya tuliskan di sini
sama dengan ini dibagi dulu boleh ya. Maka saya buat kurung-kurung biar kelihatan. Dioperasikan terlebih dahulu, ini dibagi ini, delta B per B, delta B itu sama dengan SB, standar error dari B, dikali dengan lambda. Maka kita peroleh 3,8. Ini adalah dalam meter tentunya. Bisa nggak dijadikan nanometer? Maka ini tinggal dikalikan dengan dikali dengan 10 pangkat 9 nanometer. Maka kita peroleh bahwa delta lambdanya adalah 38 nanometer. Maka dari hasil praktikum ini lambdanya ya, lambda ini maka bisa saya nyatakan bahwa dari hasil praktikum ini kita peroleh, saya tuliskan di sini, kita peroleh bahwa lambdanya itu sama dengan 562 saya bulatkan plus minus 39 saya bulatkan 39 dalam kurung nanometer. Jadi dari hasil praktikum yang kita lakukan itu adalah 562 plus minus 39 nanometer. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bisa dilakukan analisis di rumah. Mudah-mudahan dari saya itu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.